Poin ini yang menarik ya, artinya pada hari ini semua orang bisa berhutang. Kalau dulu adalah orang yang punya kartu kredit yang biasanya terlibat dengan hutang yang menggunung. Ya, karena sebenarnya kalau ada bilang, Pak, kalau gitu kartu kredit jelek. Enggak, kartu kredit tidak jelek. Hutang apapun nggak ada yang jelek. Welcome back di RF Channel on YouTube. Wah, ini sebenarnya video kedua. Saya tadi sudah rekaman video ini, ternyata tidak direkam. Banyak cobaan buat saya juga. Oke, tema kita pada hari ini lah THR Pay Later Last Stock Item Left. Oke, jadi siapa yang saat ini sudah terima THR? Oke, yang sudah habis? Nggak tahu. Oke. Ya, saya sebenarnya terinspirasi dari satu konten yang kita dapat di Twitter ya. Jadi ada orang yang membagikan tagihan pay letternya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik dengan komennya adalah cita-cita mau lunasin dan nggak pakai pay letter lagi. Cita-cita lah ya. Tapi lapar mata terus, uang masih bisa dicari. Tapi kalau barangnya udah sisa satu, jadi susah ya. Artinya ini sisa satu barang, nanti nggak ketemu lagi barang seperti ini ya. Jadi mendingan ngutang. Nah, ini dia. Poin ini yang menarik ya. Artinya pada hari ini semua orang bisa berhutang. Kalau dulu adalah orang yang punya kartu kredit yang biasanya terlibat dengan hutang yang menggunung. Ya, karena sebenarnya kalau ada bilang, Pak, kalau gitu kartu kredit jelek. Enggak, kartu kredit tidak jelek. Hutang apapun nggak ada yang jelek. Tapi ketika dipakai dengan cara yang tidak bijak, itu akan menjadi bermasalah. Nah, jadi poin yang ingin kita bahas pada hari ini bagi Anda semua, mungkin saya akan sharing sedikit. Yang pertama, saya juga pernah repot dengan ngurusin hutang. Ya, misal satu yang paling repot kalau orang pakai kartu kredit itu adalah sudah pakai lalu tidak bayar penuh, maka bayarnya minimum. Saya pernah bahas di video yang lain bahwa bayar minimum itu sampai 3 tahun ke depan pun tidak pernah habis. Orang bilang, "Lah, ya namanya bayar minimum terus, kok cuma tinggal 10.000 ya bayar." Iya, kalau yang namanya contoh itu kan harus konsisten gitu ya. Jadi itu yang menjadi satu highlight point bahwa kalau orang hitung-hitungan dengan bayar minimum itu atas apa yang dibayar kepada kartu kredit itu bisa jadi 3 kali lipat loh. Ya, itu kan sesuatu yang kaget ya, wow banget gitu, karena kita tidak rasa kita seolah-olah mampu, kita membeli barang terus-menerus akibat punya kartu kredit. Dan saya juga pernah bilang bahwa kartu kredit itu agak aneh di Indonesia, karena orang punya gaji 10 juta, kartu kreditnya bisa punya 4 biji, satu bijinya adalah 10 juta, berarti punya buying power 40 juta. Dan kalau digesek 40 juta, dijamin bulan depan nggak bisa bayar. Kenapa? Loh ya, orang cuma punya 10 juta kok. Berarti kan akhirnya akan dibayar minimum dong. Semua dibayar minimum. Dan itu mulai terjadi tuh. Terus-menerus seperti itu. Lalu kalau hari ini bicaranya adalah pakai pay letter. Pay letter itu biasanya ada di aplikasi marketplace. Ada di aplikasi uang elektronik. Lalu kita bisa pakai pay letter. Dengan gampang kita pakai pay letter. Kenapa? Karena ada barang yang kita inginkan, kita belum punya uangnya, kita bayar sekarang, bisa dicicil enteng kok 12 bulan. Dan tidak pernah dibicarakan mengenai berapa bunganya, tapi dibicarakan cicilan angsuran mulai dari, ya kan? Nah, itu membuat orang merasa mampu untuk bayar bulan depan. Makanya diambil keputusan. Jadi bagian ini semua sebenarnya bagian tata cara quote-unquote memanipulasi. Wah, Pak, ini menjadi suatu pencemaran. Jangan khawatir, saya juga orang yang punya perusahaan peer-to-peer lending. So, bagus kalau dipakai dengan cara yang benar. Menjadi tidak bagus kalau dipakai dengan cara yang salah. Saya pribadi, apakah saya tidak berhutang? Saya berhutang. Tapi saya merencanakan atas hutang-hutang saya. Misal, saya tidak pernah konsumtif buat saya kalau kartu kredit itu setiap bulan selesai. Tapi, Pak, ada nggak yang agak sedikit panjang? Ada, 3 atau 6 bulan saya ada juga. Tujuannya apa? Kadang-kadang saya kayak tadi nih sebelum dari bikin video ini, itu saya juga ditelepon. Pak, mau pencairan nggak, Pak? Nilainya ada ratusan juta. Saya bilang, 3 bulan saya ambil. Kalau setahun, nggak bisa. Kalau setahun nggak mau. Kalau 3 bulan, tujuannya agar memberikan kepercayaan kepada perbankan buat saya. Karena saya tidak memiliki rekam terhadap
perbankan sama sekali. Ketika saya benar-benar membutuhkan untuk sesuatu yang kita tidak pernah tahu hidup ini kita seperti apa, itu akan menjadi repot juga. Mengajukan akan sangat lama, karena tidak dipercaya, tidak punya kredibilitas, tidak punya rekam jejak, kan susah untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi yang saya lakukan lebih kepada men-training bank. Beda ya, banknya yang di-training sama saya gitu. Jadi sebenarnya ada treatment-treatment seperti itu ketika kita sudah lebih jauh. Tapi kalau baru sampai mau melunasi paylater tidak mampu karena harus belanja lagi karena ngelihat barangnya cuma satu, hati-hati loh. Saya mau cerita beberapa poin pada hari ini. Yang pertama adalah poin pertama, orang kaya pandai menunda kesenangan dan pandai melipat gandakan uang. Jadi ketika saya banyak bertemu dengan orang yang kaya dan juga sukses gitu ya. Kalau saya mah jauh lah dari orang kaya, orang sukses jauh. Tapi adalah orang yang ya berusaha untuk bisa hidup lebih baik dari hari ke hari saja. Kalau orang kaya itu nggak pernah malu kelihatan miskin ya. Bahkan kadang-kadang yang lebih kacau lagi gitu ya, pernah ada di satu acara gitu, acara apa, dia bisa bungkus makanannya semua gitu. Kita aja karena ada malu gitu ya. Gila lu kaya kayak gitu. Ada dia bungkus makanannya semua. Kenapa? Karena nggak mau membuang makanan. Ya, itu bagi sebagian orang tindakan yang memalukan, tapi buat dia tidak malu untuk melakukan itu. Orang bilang, ih pelit kayak gak punya duit. Ih cuek aja, kenapa orang udah kaya mau gak dibilang gak punya duit, kenapa orang gue punya duit gitu kan. Sedangkan kalau orang miskin, dia malu untuk kelihatan tidak punya duit. Sehingga dia berusaha untuk menaikkan dia punya gaya hidup seperti orang kaya. Handphonenya harus yang titiknya 3 ya, di ujung ya kan, di ujung mana, kiri atas gitu ya, seri 14. Dipakainya buat apa? WhatsApp doang gitu ya. Foto masukin thread biar masuk bisa diupload di TikTok biar view-nya naik ya kan. Jadi percuma punya viewers dan followers banyak belum tentu orang kaya, kecuali bisa mengutilisasinya gitu ya. Itu juga perkara yang berbeda. Nah, jadi kita harus bisa untuk mencoba meniru bagaimana cara orang kaya memperlakukan. Pandai menunda kesenangan. Yang kedua, pandai melipat gandakan uang. Bagaimana caranya uang bekerja untuk dia. Bukan terus-menerus berpikir, ya nggak apa-apa lah, saya kan bulan depan masih digaji. Ya udah kalau gitu saya ngutang aja sekarang biar bulan depan bayar. Itu namanya sudah main cash flow. Kalau main cash flow satu titik itu bisa jatuh. Jadi kalau misalnya gini ya, saya nggak apa-apa lah, saya hari ini bayar nih 15 juta, kan gaji saya bulan depan masih ada 15 juta. Itu mah bahaya, kenapa? Pernah nggak berpikir bahwa dengan kita gesek pada hari dan kita harus bayar bulan depan? Nah, bulan depan itu berarti akan diselesaikan dengan ngutang lagi dong. Berarti kan sebenarnya namanya gali lubang tutup lubang. Hati-hati seperti iklan rokok, gali lubang tutup lupa nutup. Ya kan akhirnya jadi bermasalah secara hutang piutang. Nah, selanjutnya adalah orang miskin pandai memajukan kesenangan. Kenapa? Ya cara berpikirnya kan dengan cara tidak mampu menarik barangnya di depan lalu berhutang. Itu kan berarti memajukan kesenangan. Barang di depan itu kan membuat kita nyaman. Ih barangnya bagus ya. Oh ya bisa dipakai mobilnya kan, dengan cara seperti itu. Itulah pandai memajukan kesenangan. Ya, kadang-kadang cerita seperti ini tidak akan terasa kalau belum pernah kejedot. Jadi mesti kejedot dulu baru sadar. Kadang kalau sudah kejedot tidak bisa keluar loh, hati-hati. Udah kejedot terus karena tidak bisa ngapa-ngapain di dalam terus, mau gimana? Melanjutkan kesalahan. Itu repot ya. Udah tahu salah tapi harus dilanjutkan kesalahannya. Itu kan ribet sekali gitu ya. Pandai memajukan kesenangan adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan orang dengan cara berhutanglah jalan ninjaku untuk mendapatkan barangnya. Mendapatkan kesenangan tersebut. Pandai mengubah semua keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi gini, kalau orang butuh makan, itu adalah kebutuhan. Karena apa? Sandang, pangan, papan. Tapi kalau ditanya, oke, kamu mau makan apa nih yang enak? Oh, itu bisa mulai dari kelas bintang 5 sampai kaki 5 tuh. Nah, repotnya adalah dia bilang, ini keinginan makan di bintang 5 ini adalah kebutuhan loh. Nah, ini kan jadi bergeser gitu. Ini jadi sesuatu yang harus dipenuhi. Ya dengan cara apa? Ya udah dengan cara gesek kartu kredit, pakai paylater ya. Oh, teman-teman saya sudah pergi yang film-film yang siapa tuh Reza Rahardian selingkuh tuh di mana namanya? Di mana? Kapadokia. Oh, karena pengen ya kan dia bisa. Oh iya, dia ternyata nggak punya duit, pengen foto di balon udaranya itu, dia ngutang pakai paylater, berangkat pergi ke sono biar ngelihat temennya yang sudah foto di sana dan ikut-ikutan foto di sana padahal tidak memiliki kekuatan finansial yang sama. Ya artinya hanya demi memuaskan sebuah keinginan di sana. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Mendiskon uang. Poin yang terakhir adalah mendiskon uang. Mendiskon uang tuh seperti ini. Sadar atau tidak? Umpama kita beli handphone paling bagus saat ini. Oke, let's say seri 14. Oke, kita beli seri 14. Ketika kita beli pada saat ini,
Apakah tahun depan harga handphonenya akan sama? Yang seri ini akan sama kita harus bayar? Enggak, lebih murah. Tapi ketika kita bayar hari ini dengan cara berhutang, apakah di akhir ketika 12 bulan kita ngutang, kita sebenarnya total general terima uang, kita harus keluar uang lebih banyak. Harus keluar uang lebih banyak, namanya lah bunga berbunga. Ini berarti kan mendiskon uang. Betul nggak? Barangnya hancur, ya kan? Syukur-syukur kalau belum setelah nyicil baru hilang handphonenya atau rusak. Kalau di tengah jalan hilang dan rusak lebih kacau lagi karena belum nyampe ujung, barangnya udah nggak ada, cicilan masih jalan, betul nggak? Ini akan menjadi suatu kesakitan tersendiri. Jadi poin-poin ini harus kita hilangkan. Ryan, sekarang kalau ditanya bagaimana cara menyelesaikan dengan yang namanya uang yang kita terima setiap hari, kita harus sikapi dengan bijak seperti apa. Gampangnya sebenarnya, uang yang kita terima secara 100%, 50% konsumsi, 50% investasi. Wah, berat sekali. Iya, kan tadi bilang yang idealnya. Ya, kalau ibaratnya, Mas Ryan, kalau misalnya mau angkat beban biar badannya jadi, ototnya jadi besar, saya masih berapa? Ya, lebih berat dari berat badan juga nggak apa-apa. Seberat-berat yang kita mampu. Wah, tapi terlalu berat. Iya, betul. Makanya mulainya dari 1 kilo daripada ngomong yang ideal kan sulit sekali. Ya, kalau mau 50-50. Nah, apakah tidak boleh berhutang? Enggak. Sama sekali tidak berbicara tidak boleh berhutang. Jangan salah ya. Poin ini saya tidak mengajarkan orang untuk menjauhi bank. Bukan itu. Dan juga jangan menjauhi pinjol ataupun paylater. Bukan ke sana. Tapi adalah sadar bahwa jangan sampai terkena gedam marketing gitu ya. Barangnya cuma satu loh, sisa satu lagi. Loh, itu mah jurus kemampuan sales marketing menjual. Memang harus begitu. Kalau sales marketing itu adalah pintar bagaimana caranya membangun suatu kebutuhan, berubah keinginan menjadi kebutuhan, dan juga pandai membangun scarcity, ketakutan, agar ketakutan atau membangun pride. Pak, beli loh barang ini, Pak. Kalau ini, Pak, ini pakai, ini udah seperti Tom Cruise, Pak. Bapak jadi ganteng kayak Tom Cruise. Beli loh handphone ini. Wah, handphone ini dipakai oleh Cristiano Ronaldo, Pak. Atau dipakai oleh artis Korea, Pak, yang lagi ngehits pada saat ini. Nanti kalau Bapak foto kayak gitu, mukanya kayak artis Korea yang oplas. Misalnya begitu kan. Ya, itu adalah bagaimana caranya kita ini sedang dirayu untuk membeli barang tersebut. So, please be careful atas hal-hal tersebut. Pikiran benar tapi salah menurut saya. Pak, ngapain ngajarin orang untuk hal seperti ini? Nanti kalau semua berhenti konsumsi, perekonomian akan melambat. Teorinya sih benar sih. Kalau semua orang akhirnya berinvestasi, perekonomian akan melambat. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Sederhananya kita kuliah satu angkatan. Siapa yang sudah kuliah, rasakan. Satu angkatan. Pertanyaan saya sederhana. Andaikan 100% kuliah dengan angkatan yang sama, yang lulus tepat waktu barengan, itu berapa persen? Setahu saya kurang dari 50%, bahkan hanya 20% loh. Kenapa? Ya karena hidup ini banyak pilihan. Kalau sekolah beda ya. Sekolah itu kan ada semester 1, semester 2, naik nggak naik. Kalau kuliah itu beda ya. Dia boleh tinggal, dia boleh cuti dulu, dia boleh ngulang yang bawah, dia boleh ngambil yang atas, dia boleh dapat IPK yang tinggi, IPK yang tinggi dia boleh ngambil yang di atas mata kuliah yang atas, atau dia mau ngulang mata kuliah yang di bawah. Dia sudah nyampe mata kuliah yang paling tinggi, semester yang paling tinggi, dia boleh ngulang mata kuliah yang lama. Setahu saya seperti itu gitu ya. Itu ya memberikan semua kebebasan, membuat kita bisa tertunda. Dan dalam kehidupan kita setelah kita lewat dari kuliah, kita bekerja, memang ada larangan untuk kita menghabiskan uang kita? Nggak ada. Menghabiskan pendapatan kita? Menginvestasikan 100% pendapatan kita? Nggak ada loh. Jadi jangan khawatir, secara otomatis akan terjadi suatu hal yang alami di sini. Jadi keberhasilan memang milik minoritas. Masalahnya adalah kita adalah bagian dari yang memiliki keberhasilan, atau kita adalah yang mayoritas menjadi gagal. Dan semua orang ingin menjadi tambah ganteng, tambah kaya, tambah sukses, ya kan? Tapi bagaimana melakukan upaya agar ini terjadi bagi diri kita, itu perkara yang berbeda. Semua orang mau, tapi mampu untuk mengubah dan berupaya adalah suatu hal yang berbeda. Semoga bagian video pada hari ini bisa membuat kita tergugah untuk mau mulai berjuang untuk menjadi orang yang cermat dan bijak dalam mengelola uang kita, dan jangan sampai terjebak pada sesuatu yang kita udah tahu salah tapi kita lanjutkan. Itu lebih parah daripada kita tahu salah dan kita berhenti melakukan. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Nomor WhatsApp saya di 0895
07 08 0789, 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.